wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruhli Kussumadinata atau biasa dipanggil dengan Ruhli dengan INDN 0229119202. Saya di sini berhome base di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi di Prodi Hukum. Di sini saya mengajar beberapa mata kuliah di Prodi Hukum, yaitu pengantar ilmu hukum, hukum agraria, kewarganegaraan, Pancasila, kemudian kebijakan publik, hukum keuangan negara, dan hukum perizinan. Di sini dalam video ini saya akan membahas tentang satu mata kuliah tentang pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum ini di Prodi Hukum di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi itu memiliki 4 SKS. Pengantar ilmu hukum ini juga adalah fondasi dari belajar hukum yang mengkaji tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan hukum, hubungan manusia, masyarakat dengan hukum, kemudian kaidah-kaidah hukum itu seperti apa, kemudian akibat hukumnya seperti apa, subjek hukumnya itu apa. Nah, hal-hal yang mendasar itulah yang dikaji di pengantar ilmu hukum tersebut. Pustaka yang digunakan dalam pengantar ilmu hukum ini yaitu dari Muhammad Ruhli Kussumadinata, itu dari saya sendiri, dari bukunya saya sendiri itu tahun 2019, diterbitkan tahun 2019, kemudian ada juga Saroso tahun 2002, kemudian Dalio tahun 2000 yang pustaka yang digunakan. Nah, dalam pengantar ilmu hukum ini sampai pembelajarannya yaitu pertama adalah menghargai keanekaragaman pandangan budaya dan agama, kemudian menerapkan pemikiran yang logis dan inovatif dan sistematis, kemudian mampu menguasai teori-teori hukum itu seperti apa, dan kemudian menguasai dasar-dasar konseptual dari ilmu hukum itu. Itu adalah capaian pembelajaran yang diharapkan pengantar ilmu hukum pada SKS tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang keberadaan hukum di masyarakat. Hukum dan masyarakat itu pasti berdekatan. Tidak ada satu masyarakat, tidak ada satu aturan. Pasti dekat sekali dengan masyarakat. Nah, timbulnya ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dari sebagian prinsip sentral kehidupan. Sedangkan keberadaan Timur atau Tiongkok, Jepang, India, dan Afrika tidak menempatkan hukum sebagai sentral kehidupan. Namun morallah yang menjadi sentral. Hal demikian dapat dilacak dari keberadaan tersebut. Ini perbedaan negara, politik, dan terpenuhi. Jadi setiap hukum di negara itu dekat sekali dengan politik dan terpenuhinya. Bagaimana terpenuhinya antara negara, politik itu. Negara menciptakan seperangkat hukum dan sistem pemerintahan yang kuat untuk menjamin kerjasama dalam pemukiman baru. Jadi dalam sistem pemerintahan itu dia melakukan kerjasama. Kerjasama apa? Misalkan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Tahu lembaga legislatif? Legislatif itu ya DPR, ya yang membentuk undang-undang. Nah, eksekutif presiden. Itu bekerja sama. Mereka membentuk pemikiran baru atau membentuk sebuah sistem bernegara itu seperti apa. Itu maksudnya. Bahwa politik, nah, politik setiap orang dapat berpartisipasi secara langsung dalam kehidupan politik. Dalam membentuk suatu undang-undang itu dibutuhkan politik, partisipasi masyarakat. Makanya kalau di Indonesia untuk memilih anggota dewan menjadi anggota dewan itu harus dipilih oleh siapa? Masyarakat atau rakyat. Itu yang dibutuhkan. Itu politik. Bagaimana nanti membuat undang-undang? Ya, perwakilan itulah bentuknya undang-undang tersebut.
Sehingga orang-orang Yunani berhasil mengatasi persoalan lahirnya manusia. Dari hal itu, dari politik itu, bangsa Romawi bisa melahirkan undang-undang. Itu dulu kalau orang Romawi. Ini dalam teori hukum alam. Dari hukum alam itu ada sejarahnya. Pertama, menurut dari Batinia, mereka perlu belajar lebih banyak lagi sehingga mereka menengok ke dunia timur. Jadi dari dulu orang Barat butuh Tuhan itu di mana? Itu kemana? Mereka mencari itu ke dunia timur. Pas udah di dunia timur, ternyata nggak sesuai sama pemikiran mereka. Namun ketika mereka gagal beruji dengan ahli yang memiliki kedudukan sebagai pemuka agama, mereka kemudian mencari hal-hal batinnya itu dengan cara mereka sendiri. Dewa petir, Zeus, ya kan, Hercules, muncul itu semua karena tidak sesuai dengan menurut mereka. Padahal agama itu dari timur itu tidak sesuai itu dengan prinsip-prinsip mereka. Akhirnya mereka membuat sendiri dan akhirnya imajinatif, akhirnya menemukan dan memulai menjelaskan fenomena dengan menggunakan penalaran yang bersifat imajinatif. Dengan menggunakan penalaran, mereka menolak adanya pandangan yang menyatakan bahwa dewa-dewa merupakan penguasa. Munculnya seperti itu. Dari adanya dewa, akhirnya muncul lagi. Mereka menolak adanya dewa itu, yang merupakan penguasa alam semesta. Sebagai gantinya, mereka kemudian mengembangkan hukum alam untuk menjelaskan fenomena alam. Kemudian bentuk pentingnya hukum. Ini biasanya udah sering diomongin. Bahwa menurut Cicero, seorang ahli hukum dari bangsa Romawi pernah mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ubi Society News. Itu menurut Cicero. Di keluarga kalian ada nggak aturannya? Ada kan? Nggak boleh pulang lewat jam 5 sore, atau misalnya boleh jam 10 malam pulang tapi harus izin, ya kan? Atau ada aturan kalian harus makan itu harus pakai sayur. Aturan-aturan di keluarga aja ada aturannya, apalagi di masyarakat gitu. Kemudian pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, ya, dari sarana penyelesaian sengketa dan mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarakat. Itu kegunaan hukum tersebut. Ketiga, kita lihat di sini hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Setiap orang memiliki tujuan, motivasi, dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam mencapainya berpotensi untuk terjadinya konflik di antara mereka. Jadi manusia itu kan egois nih. Egois itu memang perlu. Tapi terkadang kalau ambisi, tujuannya berbeda-beda, itulah harus adanya hukum untuk menyelesaikannya. Ya. Misalnya tujuan kalian itu mau jadi kaya semua nih. Satu, caranya berbeda-beda. Ada yang bekerja, ada yang begal, ya kan? Ada yang ngepet. Nah, berbeda-beda itu. Tapi tujuannya sama itu. Tapi caranya berbeda itu. Itu bagaimana konfliknya? Misalkan siapa kamu, nama kamu? Hah? Diki. Karena Diki, dia bekerja nih. Bekerja. Kamu? Kamu siapa namanya? Daniel. Nah, Daniel ini ngeliat Diki bawa motor besar, karena dia pengen punya motor besar, dibegal lah si Diki ini. Hukum itulah untuk menyelesaikan bagaimana Daniel ini untuk begal ini. Dihukum berapa tahun? Kemudian hukum juga sebagai sarana mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarakat. Melihat pada potensi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan
persatuan perbedaan, meskipun disadari adanya konflik, namun yang hendak ditampilkan ialah adanya penyesuaian yang mengarah kepada keseimbangan dari kepentingan-kepentingan, balance of interests. Jadi seimbang. Jadi ini hukum sebagai mempersatukan segenap unsur beragam di masyarakat. Kita bicara lagi tentang norma-norma di masyarakat. Norma sebagai pedoman, acuan, patokan dalam masyarakat akan selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup manusia yang senantiasa berubah. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kebutuhan hidup manusia mencakup dua dimensi, yaitu dimensi hidup pribadi dan antar pribadi. Hidup kamu ada pedoman? Apa? Nah, Anda pedomannya apa? Al-Quran. Ini gimana? Pedomannya apa? Acuan kamu untuk hidup gimana? Belum tahu. Hah? Orang tua. Ini adalah pembagian norma. Ada norma personal, itu dibagi dua, itu tadi katanya ada dalam Al-Quran, norma agama. Kemudian ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu kalian tahu lah. Kemudian antar pribadi, ada norma kesantunan dan norma hukum. Ini pembagian norma. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima dan sebagai perintah atau larangan anjuran yang berasal dari Tuhan. Itu kita tahu semua kalau agama. Nggak ada dari Daniel, ya, dari Diki, norma agama. Berarti Daniel itu nabi, atau Tuhan, atau nggak mungkin kan? Kemudian norma hukum adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan satu sama lain. Inilah norma hukum itu sebagai alat kontrol sosial. Kalian itu dikontrol, harus begini, gitu. Nggak boleh begini. Itulah hukum. Ini norma kesopanan. Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain. Ini norma kesopanan, kayak kuliah, jangan pakai kaos oblong, nggak boleh merokok, ya. Masa kuliah merokok kan nggak mungkin, kurang ajar benar gitu. Kemudian norma kesusilaan sebagai norma atau peraturan yang tumbuh dari hati sanubari manusia yang paling dalam dengan memberikan arahan agar manusia menjadi sempurna, keharusan jujur terhadap siapapun. Susah kalau jujur ini. Siapa di kelas ini yang nggak nyontek? Satu ujian. Ya. Enggak. Tuh. Dari sini ada pertanyaan? Jawab kamu. Kenalkan, nama saya Melati, saya dari Prodi Hukum. Ya. Izin bertanya, bagaimana jika norma-norma tersebut tidak dipatuhi dalam masyarakat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti ya namanya ya. Bagaimana kalau misalnya empat norma yang tadi saya jelaskan itu tidak dijalankan? Pasti chaos, berantakan masyarakat kita. Kayak norma agama, kalau nggak dijalankan, kayak mana? Kita masjid kosong, masa kita beribadah lagi kita. Norma hukum lebih parah kan? Kalau nggak dijalankan, masuk penjara. Norma kesopanan, norma kesopanan kan bisa teguran lisan. Masa kalian pikirlah di ruangan ini kalian merokok,
luar biasa itu. Nah, kemudian norma kesusilaan, bicara soal penjujuran tadi, pasti ada loh hati kalian bersalah kalau misalnya nyontek itu. Tapi kalau udah nggak bersalah lagi, udah keseringan nyonteknya itu ternyata. Ya, itu kalau misalkan norma-norma yang tadi saya sebutkan tidak dijalankan oleh masyarakat, pasti akan mengalami chaos. Kalau tidak ada lagi, ada masih ada nggak